Tuhan, kami boleh tetap ada di dalam persekutuan bersama dengan Engkau di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami lakukan. Hari itu menjadi dupa yang berbau harum, naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Setiap deklarasi yang kami perkatakan termeterai jadi dalam hidup setiap kami yang percaya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Mari Roh Kudus berikan pewahyuan, pengertian untuk kami boleh bersama-sama Tuhan belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati, selamat pagi. Kita sama-sama belajar yuk dari Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Dikatakan Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Amin. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara, Tuhan itu dekat, tidak jauh dalam hidup setiap kita yang percaya. Ada orang yang kadang meragukan, pertolongan Tuhan masih adakah buat saya? Dan Alkitab bilang, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya. Yang berseru dalam kesetiaan. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sudah banyak kali doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tapi Alkitab ngomong, Tuhan dekat. Artinya Tuhan mendengar akan setiap seruan doa setiap kita. Amin ya saudara. Tuhan itu mendengar apa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Tapi mungkin belum ada jawaban. Nah ini ya saudara, membuat setiap orang bisa ragu, bisa bimbang, membuat mereka melakukan bukan kehendak Tuhan ya saudara. Tapi Alkitab bilang dekat, artinya Tuhan itu mendengar. Tapi mungkin ada waktu Tuhan, ada rencana Tuhan yang lain yang belum kita mengerti pada waktu kita berseru kepada Tuhan. Tapi saatnya tiba, rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam hidup setiap kita. Rancangan Tuhan, rancangan yang membawa damai sejahtera. Rancangan yang membawa masa depan kita penuh dengan harapan. Itu yang menjadi janji Tuhan. Bagian kita mendekatkan hidup kepada Tuhan. Alkitab bilang, mendekatlah kepadaku maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Bagian kita jalin hubungan dengan Tuhan. Walaupun mungkin doa-doa kita belum didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana yang belum kita mengerti, yang belum kita tahu kapan doa kita dikabulkan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan dekat, artinya Tuhan mendengar, tidak akan pernah dilupakan apa yang menjadi seruan doa kita. Bagian kita berseru di dalam kesetiaan. Artinya terus menerus kita berharap sama Tuhan. Terus menerus kita mengandalkan Tuhan. Terus menerus kita berseru-seru. Memanjatkan permohonan kita kepada Tuhan. Sekalipun belum kelihatan jawabannya. Tapi Tuhan bilang dekat. Artinya mendengar. Tunggu semua yang Tuhan mau ya saudara. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ini ya saudara, bagian yang kedua, takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan itu melakukan kehendak orang-orang yang takut
takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Artinya Tuhan mau hidup saudara dan saya selalu ada di dalam takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan mendengar dan memberikan jawaban, bahkan menyelamatkan hidup setiap kita. Saudara, ada cerita di dalam firman Tuhan, yaitu cerita Nabi Yunus, ya saudara. Bagaimana Tuhan ini berfirman kalau Dia ini suruh pergi ke Niniwe. Kita baca di dalam Yunus 1-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya saudara, cerita Nabi Yunus kita sudah kenal, kita sudah dengar, kita sudah tahu bagaimana Nabi Yunus ini mendapat perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tapi Alkitab bilang Yunus perginya ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia tidak menggenapi apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan, ya saudara. Bukan melakukan tapi malah jauh dari hadapan Tuhan. Dan ujungnya di tengah perjalanan kapalnya kena badai besar sehingga hampir hancur, dikatakan Alkitab begitu ya saudara-saudara. Dan ujungnya Yunus dibuang ke laut supaya laut itu berhenti badainya. Dan benar ya saudara, Alkitab cerita begitu. Yang ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ujungnya Yunus masuk ke perut ikan besar ya saudara. Karena penentuan Tuhan terjadi atas Yunus. Yunus tidak nurut sama Tuhan, dimasukkan Tuhan ke ikan yang besar ya saudara. Tapi Yunus 2 ayat 1, Yunus 2 ayat 1, berdoalah kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Yunus kembali ya saudara-saudara, mendekatkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sudah jauh dari Tuhan, tapi dia balik. Dia berseru kepada Tuhan, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Itu ya saudara-saudara, ketika hidup saudara dan saya kembali mendekatkan hidup kepada Tuhan, maka timbul iman. Ketika berseru-seru, Tuhan akan menjawab. Itu membuat Yunus itu ya saudara-saudara punya satu keyakinan. Walaupun ada di dalam perut ikan, mungkin nano-nano ya saudara-saudara, baunya, keadaannya. Yuk ayat 3 dibaca saja. Ayat 3, telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, sementara samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam, ke dasar bumi pintunya terhalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku
dari dalam liang kubur ya Tuhan Allahku. Ayat 7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Amin ya saudara. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Kembali imannya dibangkitkan. Ketika Yunus ingat kepada Tuhan, bahwa apa yang didoakan itu akan masuk, akan didengar Tuhan, akan mendapatkan sesuatu pertolongan dari Tuhan. Sampailah doamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Biar setiap kita juga mau belajar ya saudara-saudara. Saat-saat ini mungkin doa kita belum terjawab. Seperti Yunus masuk ke dalam perut ikan 3 hari lamanya. Tetapi ketika dia kembali berseru kepada Tuhan, ketika semua ketidakberdayaannya di dalam perut ikan, coba bayangkan siapa yang bisa mengeluarkan Yunus di dalam perut ikan. Mulutnya bisa dibuka sama Tuhan, ya saudara. Cuma kuasa Tuhan, cuma keajaiban Tuhan yang bisa Tuhan lakukan. Di ayat yang ke-9, ketika Yunus pun mengakui, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Artinya Yunus setuju dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan untuk membawa keselamatan bagi orang-orang Niniwe. Ya Tuhan, keselamatan itu datang dari Tuhan. Dia mau melakukan bagiannya ya saudara-saudara. Sehingga Tuhan itu mendengar apa yang menjadi kehendak dan kerinduan daripada Yunus. Ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Itulah ya saudara-saudara, kemahakuasaan Tuhan terjadi dalam hidup Yunus. Sekalipun dia sudah lari jauh daripada Tuhan, tetapi ketika ia kembali datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menyatakan bahwa iya Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang membawa keselamatan untuk bangsa Niniwe. Dan itu yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Akhirnya Yunus dikeluarkan dari perut ikan dan Yunus ujungnya mendapatkan orang-orang Niniwe dan berseru-seru, ayo Niniwe ini harus bertobat. 40 hari lagi akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Dan ujungnya kota Niniwe dimenangkan oleh Tuhan. Dan Tuhan dikatakan yuk di cerita aja. Yunus 3 dibaca aja. Yunus 3 ayat yang ke-10. Yunus 3 ayat yang ke-10. Ini Tuhan enggak jadi. Ya, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu ketika mereka berdoa dan berpuasa, yakni bagaimana berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tuhan membatalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas Niniwe itu akan ditunggang balikan. Tapi dikatakan karena mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, bagian kita adalah mendekatkan hidup kepada Tuhan.
berseru-seru kepada Tuhan dan percaya doa yang kita panjatkan kepada Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena firman Tuhan mengatakan setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan juga akan berhasil dan akan terjadi dalam hidup setiap kita yang percaya. Bagian kita, ayo dekatkan hidup kita kepada Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Jangan seperti Yunus ya saudara, jauh dari Tuhan dulu akhirnya balik, tapi mengalami sesuatu proses Tuhan. Mungkin kita pun ada yang seperti itu ya saudara-saudara. Ujungnya kita semua nggak mau, ya nggak mau ngalami yang nggak enak seperti Yunus itu. Ya itu bagian kita taat, balik, dekatkan hidup kita kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan jadi dalam hidup setiap kita. Seperti kota Niniwe ini diselamatkan karena ada satu orang yang mau balik kepada jalan-jalannya Tuhan. Berseru-seru untuk sesuatu yang didoakan. Ya, Yunus itu berdoa untuk kota Niniwe, ayo bertobat untuk mereka boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Bagian kita ya saudara-saudara kita lakukan, dan bagian Tuhan terlebih yang akan melakukan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Itu saja saya firman Tuhan pagi hari ini, biar itu membawa setiap kita, yuk balik kepada Tuhan, percaya kuasa Tuhan tetap ada buat hidup setiap kita. Kita tidak bimbang, kita tidak ragu dengan kuasa Tuhan. Sekalipun seruan doa kita belum dijawab, tapi Alkitab bilang berserulah dalam kesetiaan dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar dan memberikan keselamatan buat setiap kita.